Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya sehat, saya semangat, yes! Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M. M yang pertama, memakai masker. Pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Dan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yang mana bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara kawin, karena kita generatif, dan secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara kawin, yang akan kita bahas pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan seabadku, pembelajaran 1. Kita memulai pembelajaran kita. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia bersatu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, didik mampu menjelaskan secara tertulis pengertian ide pokok dengan benar. Kemudian agar kalian mampu menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan benar. Agar kalian mampu menjelaskan informasi penting yang ada di dalam teks bacaan secara lisan dengan benar. Pelajaran kita, siswa mampu menjelaskan secara tertulis, mampu menyebutkan secara tertulis 2 ciri perkembangbiakan generatif dengan tepat. Bukti gerakannya. Memiliki gambar ada slide ini. Apakah nama tumbuhan yang ada pada gambar ini? Apa nama tumbuhan? Jagung. Bagaimana petani jagung menanam jagung? Iya, betul, saat jagung dalam kehidupan kita. Iya, sebagai bahan apa? Bahan makanan. Sekarang bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Berwarna kecoklatan. Bagian Kita kembali tentang ide pokok pada masing-masing paragraf. Ide pokok itu adalah gagasan utama yang dimiliki setiap paragraf dapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing dan tulis jawabannya. Nanti Ibu mintakan kalian untuk mempresentasikannya perwakilan dari kelompok kalian. Gunakan informasi kalian dengan bahasa kalian sendiri menggunakan kata tanya 5W, 1H. Why? How? Ibu mintakan kepada kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Namanya dijadikan dalam makanan pupuk di berbagai tempat. Buah jagung mulai kemudian tentang cara menggunakan biji jagung. Iya, bagaimana kelompok 2 setuju? Iya kan untuk kelompok 1. Kelompok 2, apakah ada yang mau menambahkan? Apakah sudah betul? Iya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian dari bacaan teks tersebut, Ibu mintakan kelompok 2 membuat kalimat tanya dengan 5W, 1H. Kelompok 2 untuk menyampaikan
betul. Ini kalian harus aktif karena ibu memiliki lembar penilaian. Siapa dari siswa ibu yang bertanya, menjawab, berpendapat, dengan penggunaan bahasa ketepatan konsep yang jelas, ibu akan melakukan penilaian bagi kalian yang aktif hari ini. Dan ibu juga memiliki reward di akhir nanti bagi kalian yang aktif hari ini. Di mana jagung dijadikan sebagai makanan pokok? Ya, di mana jagung dijadikan sebagai makanan pokok? Sudah dijadikan dari lembar bunga. Itu merupakan salah satu syarat untuk terjadinya perkembangbiakan generatif memiliki benang sari dan kepala putih pada bunga itu. Ini bunga apa namanya ini? Kalau yang di bawah ini namanya adalah kelopak bunga. Yang merah menyala ini namanya adalah kotak bunga. Nah, yang berwarna kuning ini namanya adalah serbuk sari. Nah, yang ini namanya adalah kepala putih. Kemudian di bawah serbuk sari ini adalah tangkai sari. Nah, ini namanya bunga sempurna. Bunga sepatu melakukan perkembangbiakan kawin atau perkembangbiakan generasi secara seksual melalui perkawinan yang diawali dengan proses penyerbukan. Artinya jatuhnya serbuk sari atau putih ini. Jika serbuk sari jatuh pada kepala putih, pada bunga ini sendiri, pada pohon yang sama namanya penyerbukan sendiri. Jika kepala putih jatuh pada bunga lain, tapi masih dalam satu pohon, namanya penyerbukan berbeda. Itu namanya penyerbukan besar. Ini sendiri dibantu oleh manusia, hewan, angin, dan air. Penyerbukan serangga atau hewan bisa kumbang. Serangga itu biasanya pada bunga yang berwarna dan berbau harum, sehingga mengundang serangga untuk datang. Akhirnya serbuk sari menempel pada tubuh serangga, lalu serangga hinggap lagi pada bunga yang lain. Akhirnya terjadi penyerbukan. Banyak kalian simak video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat gambaran bunga yang harus kita ketahui sebagai hasil bertanya. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang ada burung dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Beberapa waktu kemudian, Dalam video tadi kalian sudah mengetahui siapa saja perantara apa saja yang bisa membantu penyerbukan. Apa saja ya? Lebah, air, angin. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu tentang perkembangbiakan generatif, ciri-ciri perkembangbiakan generatif, dan manfaatnya. Silakan baca hasil diskusinya. tanaman memiliki akar yang kuat. Biaya yang dikeluarkan Berdasarkan keragaman ini, saya Firmawan dapat menghasilkan dari cara menjelaskan Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan. mengapa tanaman hasil perkembangbiakan generatif akarnya kuat?
tanaman lebih kuat dibanding tanaman pendampingan karena hasil tumbuh dari biji. Misalnya tanaman di pinggir jalan raya hasilnya ditanam dari bibit bergeneratif sehingga tidak mudah tumbang ke jalan saat terkena angin kencang. Iya, tepuk tangan. Apa penyilangan Penyilangan itu adalah menggabungkan dua materi genetik. Misalnya padi lahan kering berbiji sedikit disilangkan dengan padi lahan tidak tahan kering dan berbiji banyak. Hasil yang hasilnya nanti adalah yaitu padi tahan kering dan berbiji banyak. Nah, itu namanya penyilangan. salak dibentuk dengan cara pada masa penyerbukan dengan menyatukan serbuk sari dan petik agar menghasilkan ikan buah salak. Bunga jantan yang besar dipetik ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak pada pohon bina. Bunga salak jantan kemudian didekatkan atau diletakkan di atas bunga salak betina sehingga Kegiatan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Ini jahannya serbuk sari kepada putik. Kemudian tumbuh bulu serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan yakni peleburan serbuk sari dan kepala putik menjadi zigot dan menjadi lembaga bakal biji, berkembang menjadi biji bakal buah dengan buah mempunyai biji itu mempunyai benang sari dan kepala putik. apakah ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini? Mari kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, iya, Amel, silakan. Ya, tepuk tangan Amel. Nah, untuk muatan pelajaran IPA tadi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan, Fikri. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Penyerbukan adalah jauhnya serbuk sari dan kepala putik. Akan melakukan evaluasi untuk kalian setelah waktu istirahat. Jadi juga akan membagikan LKPD setelah istirahat. Itu akan memberikan reward atau hadiah untuk kalian yang sudah aktif pada hari ini. Nah, pesan yang